but time will not. Kamu mungkin menunda, tapi waktu tidak akan pernah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Raffi dan Sanum, Dapur Rekaman Ranger Pink ya teman-teman. Well, di edisi Ramadan Vlog kali ini aku mau share lagi aktivitas di dapur aku ya teman-teman ya, di rumah aku selama Ramadan ini gitu ya teman-teman ya. Dan ini tuh udah menjelang di akhir Ramadan gitu ya teman-teman. Aku lagi bikin belajar ya lebih tepatnya ya teman-teman ya. Aku dan juga saudara-saudara aku, ada kakak-kakak aku ya teman-teman ya. Jadi budenya anak-anak lagi belajar bikin kue lebaran ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu aku bikin nastar, bikin putri salju, terus aku juga bikin kastangel juga nih teman-teman. Sebenarnya rencananya itu mau bikin itu juga semprit yang ada coklat-coklatanya gitu teman-teman. Cuma nggak cukup ya waktunya teman-teman, karena kemarin tuh aku baru start untuk bikin kue itu H-7, karena kan posisinya aku tuh kan kemarin kan sibuk nganter anakku sekolah gitu kan, baru libur itu H-7. Nah, dan di H-7 itu pula aku baru mulai start untuk bikin kue teman-teman. So aku nggak bisa bikin 4 kue ya teman-teman, cuma bisa bikin 3 kue aja. Itu aja yang kerikot cuman putri salju doang gitu. Untuk nastar dan juga kastangelnya nggak bisa aku record ya teman-teman ya, nggak sempet gitu karena bener-bener udah diburu-buru banget gitu teman-teman ya. Udah H-7 gitu kan soalnya. Jadi bahan-bahannya masih ada sih di kulkas teman-teman ya untuk coklat-coklatanya, karena memang belum sempet aku bikin gitu. Dan untuk selainya juga masih sisa teman-teman, karena aku salah perhitungan ya, ternyata masih sisa separuh. Next deh kalau aku udah lega gitu, aku pasti bakal bikin lagi. Oke teman-teman, sebelumnya thank you banget ya untuk teman-teman yang udah klik video dari Raffi dan Sanum. Dan ini aku di dalam rumah gitu teman-teman ya. Sebenarnya nggak niat bikin vlog awalnya tuh, tapi kok kayaknya sayang ya kalau nggak di shoot gitu ya, kalau nggak aku record walaupun sebentar. Dan alhasil aku tuh kelupaan, aku belum pakai cadar ya teman-teman. Jadi tapi nggak masalah lah, nggak begitu terlalu kelihatan juga kan teman-teman ya. Oke, terus ngomong-ngomong gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman juga bikinan kue-kue lebaran seperti ini juga? Atau bahkan kemarin aku sempat lihat di vlognya bunda-bunda juga pada bikin hampers ya. Tapi kalau aku sih nggak bikin hampers ya teman-teman, aku cuma bikin kue lebaran aja. Kalau bunda-bunda sendiri gimana nih moms? Apakah moms cuman beli aja karena mungkin nggak sempet, atau udah nggak keburu gitu teman-teman ya? Atau juga bikinan juga bisa share ya teman-teman ya di kolom komentar. Terus kue apa aja nih yang teman-teman bikin? Ramaikan kolom komentar aku ya teman-teman ya. Oke, aku jadi pengen curhat nih teman-teman ya. Jadi ketika aku udah di Pekalongan ini ya teman-teman, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Dulu waktu di Jakarta itu aku bisa gercep banget gitu ya. Kalau misalkan abis tag video, aku bisa gitu loh langsung buru-buru untuk tag VO juga gitu. Jadi aku edit sekalian gitu. Nah tapi ketika aku di Pekalongan, aku jadi nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh paling cuma bisa ngumpulin mentahannya doang, video mentahnya. Habis udah numpuk nih video mentahnya di galeri aku jadi mager gitu loh teman-teman untuk ngedit video-video aku itu gitu. Iya, mungkin karena saking banyaknya aktivitas yang harus aku lakuin di sini ya teman-teman ya. Maksudnya kan kalau di sini kan
aku juga sendiri gitu kan, maksudnya nggak ada suami aku, terus aku harus mengurus kedua anak aku, dan aku juga pastinya masak itu setiap hari. Sedangkan kegiatan kita kan nggak cuman masak sama ngurusin anak aja kan teman-teman ya, termasuk beres-beres rumah kan, bersihin rumah juga. Nah, dan itu tuh bener-bener menyita hampir seluruh waktu aku banget ya teman-teman ya, dalam 24 jam. Jadi aku tuh bener-bener nggak sempet gitu loh teman-teman untuk bisa edit video gitu. Aku juga sampai bingung sendiri gitu teman-teman, kok bisa beda ya di sini sama di sana gitu. Maksudnya ketika nggak ada suami aku dan aku udah tinggal sendiri gitu kan sama anak-anak, aku nggak punya banyak waktu. Jadi aku tuh ngerasa kayak sedih sendiri gitu loh teman-teman. Abis tag video itu kok nggak sempet gitu ya untuk ngedit, aku nggak sempet ya untuk nge-VO gitu teman-teman, apalagi nge-upload ya. Jadi makanya sekarang itu aku bisa ngonten terus bisa ke-upload aja, itu tuh bener-bener udah alhamdulillah banget gitu teman-teman ya, karena memang perjuangan banget ya, mulai dari aku tag video, ngedit, tag VO, terus sampai jadi video yang udah mateng gitu ya, yang udah siap untuk aku upload. Itu Masya Allah, itu waktunya itu nggak bisa 1 hari 2 hari gitu loh teman-teman. Waktunya tuh bener-bener lama gitu ya teman-teman ya. Apalagi kan di sini aku tuh harus rebutan HP gitu kan sama anak-anak nih teman-teman. Ini sharing aku ya teman-teman ya. Jadi kalau di Jakarta itu kan di sana aku ada TV ya. Maksudnya anakku yang kecil itu kalau udah nonton Upin Ipin itu dia udah anteng gitu. Tapi kalau di sini kan nggak ada TV, jadi kan otomatis HP aku 2 itu dipakai anak-anak aku semua gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak pernah ada kesempatan untuk bisa ngedit video aku gitu, jarang banget gitu Pak. Jadi makanya aku tuh bisa 5 hari atau bahkan bisa 1 minggu untuk bisa nge-upload video gitu loh teman-teman. Aduh, jadi sedih banget ya. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Bisa share ya pengalaman teman-teman sendiri untuk mengonten ini, gimana pengalamannya ya teman-teman. Oke, dan ini kita udah di tahap pengovenan kue-kue aku ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ada bude aku, ada budening ya yang masih ngoven kue putri saljunya ya. Dan ini tuh banyak banget ya teman-teman ya yang maksudnya bude-bude aku tuh juga berkomentar yang sama gitu, suka sama mentega yang aku bawa dari Jakarta ya teman-teman ya. Jadi aku tuh di Jakarta itu udah beli mentega yang ekonomis itu Royal Palmia Butter Margarin ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu beli di Jakarta harga 8,5 atau 9.000 gitu kan. Nah kan aku memang suka banget sama yang butter margarin itu kan, karena itu tuh bener-bener mentega versi ekonomis versi aku ya teman-teman ya. Karena aku nggak mungkin kan beli Wisman atau Royal Crown atau room butter yang sejenisnya gitu, yang mahal-mahal kan nggak mungkin ya teman-teman. Aku tuh paling bisanya belinya yang butter margarinnya Royal Palmia yang paling cuma 8,5 atau 9.000 gitu kan, tapi udah bisa memberikan menghasilkan kue yang bener-bener wangi dan enak banget gitu ya teman-teman. Nah dan ini budi-budi aku tuh pada suka ya teman-teman ya, karena ketika kuenya itu mateng, si kue-kuenya ini mateng tuh langsung wanginya itu kecium kemana-mana. Apalagi lagi pada puasa ya teman-temannya, jadi berasa banget, Masya Allah sedep banget wanginya. Dan beda banget kalau misalkan aku pakai margarin merek lain, margarin ya teman-teman ya, karena di sini aku tuh beli mentega cuman butter margarinnya Royal Palmia aja, terus yang lain itu aku belinya margarin yang dari merek apa aja gitu. Kan banyak kan, ada Forvita, ada Blue Band, tapi yang bukan cake and cookies kan bukan mentega kan teman-teman ya, itu kan margarin biasa. Dan itu tuh bude-bude aku juga baru bisa merasakan perbedaannya gitu loh teman-teman, yang mana pakai butter dan yang mana yang nggak pakai butter itu memang beda. Oke deh, itu share aku ya teman-teman ya seputar kegiatan bulan Ramadan aku bersama bude-bude aku, bersama saudara-saudara aku ya teman-teman ya, yang pastinya rahat banget. Dan aku seneng banget ya teman-teman ya, ini tuh sesuai mau aku banget. Jadi aku memang pengen mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya teman-teman ya, termasuk bikin kue. Walaupun aku tahu ya teman-teman ya, punya anak yang masih kecil-kecil itu kan riweh banget, ngapain sih bikin kue gitu. Tapi aku tuh
nggak pernah berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Aku memang sangat bersemangat banget untuk bikin kue karena memang dari dulu, dari aku masih di Jakarta aja, di situ kan aku juga sendirian ya, maksudnya suami aku kerja, suami aku tuh nggak nemenin aku bikin kue, tapi aku bisa gitu bikin kue karena memang aku tuh udah cinta sama dunia perdapuran, dunia perbakingan ya teman-teman ya. Jadi ya walaupun itu ribet ya teman-teman ya dengan anak-anakku yang rewel, tapi aku seneng gitu teman-teman, aku bisa bikin kue ya. Apalagi kan kalau bikin kue begini kan otomatis kan lebih lebih hemat kan teman-teman. Karena kemarin tuh aku udah lihat di warung toko deket rumah aku udah cek untuk harga nastar, terus harga apalagi ya, pokoknya kue-kue lebaran gitu ya teman-teman ya. Aku tuh udah ngecek di warung deket aku tuh ternyata mahal ya teman-teman ya. Maksudnya tuh setoples, kalau menurut aku sih paling cuma 1/4 kilo karena itu toplesnya tuh juga yang kecil. Nah aku udah cek itu nggak ini teman-teman, nggak murah gitu loh. Maksudnya kalau nggak salah tuh 1/4 60-an, berarti kan 1 kilo 120 ya teman-teman ya. Nah itu dia yang menjadi keinginan aku untuk bisa bikin kue ya teman-teman ya, biar bisa lebih dapat banyak kan kalau kita bikin sendiri. Nggak taunya durasinya udah akhir aja nih teman-teman. Yaudah deh kalau gitu aku mau pamitan ya teman-teman ya. Thank you untuk yang udah ikutin video aku dari awal hingga detik-detik akhir. So finally aku Miknya Raffi dan Sanum, pamitan dari channel YouTube Raffi dan Sanum Dapur Rekaman Ranger Pim. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See.